Ranupani, sebuah desa di lereng Gunung Semeru. Desa yang dianugerahi kekayaan alam, keragaman suku dan agama. Di sini kita melihat kearifan lokal, kelembagaan masyarakat, serta budaya menjadi komponen vital pendorong keberlanjutan pembangunan. Peran kelembagaan masyarakat desa, partisipasi tokoh-tokoh agama dan adat, menjadi energi dalam pembangunan di Desa Ranupani. Kami dari masyarakat Desa Ranupani sangat bangga sekali, Pak, karena berbagai macam keyakinan, tetapi nilai persatuan dan kesatuan yang beragam itu boleh saling hormat menghormati dengan rasa dan bekerjasama bahu-membahu dalam setiap kegiatan desa. BUMDes berperan mendukung usaha ekonomi warga yang sudah berkembang di desa, di samping juga berperan membuka kapasitas budaya untuk adaptif terhadap sudut pandang baru, sehingga membuka peluang baru untuk membangun desanya agar lebih maju lagi. Tadi saya lihat ada BUMDes kan, nah BUMDes ini juga penting untuk percepatan pertumbuhan ekonomi warga masyarakat desa. BUMDes menjadi satu kekuatan yang hari ini sangat dibutuhkan dan betul-betul ditempatkan pada satu posisi yang sangat strategis dalam upaya agar warga masyarakat ekonominya cepat meningkat. Kita mencintai desa-desa seluruh Indonesia, kita memberikan ruang yang cukup untuk terus berkembang sesuai dengan kearifan lokal. Itu artinya sebagaimana SDGs yang ke-18, yaitu kelembagaan desa dinamis, budaya desa adaptif. Pariwisata. Oh, ini. Dan ada tenda gunung berserta kelengkapannya untuk camping. Juga Ini disewakan? Ini disewakan juga oleh unit BUMDes. Jadi BUMDes punya ini, terus disewakan kepada mereka yang berminat. Iya, betul. Ini trekking pool untuk pendakian Semeru khusus, Pak. Ini juga disewakan? Juga disewakan. Kebetulan selama ini semua yang membutuhkan saja. Mungkin dari ini belum ada, mungkin sepatu atau tenda saja. Pemberdayaan masyarakat, infrastruktur yang kita aturkan untuk masyarakat di Desa Ranupani ini, karena ini sudah kita putuskan menjadi desa yang destinasi pariwisata unggulan di Kabupaten Lumajang. Budayanya juga harus menjadi budaya yang ikonik. Ini lagi wisata. Alhamdulillah. Nah, saya juga berpesan teman-teman yang kuat menjaga budaya di sini, orang yang datang harus juga menghormati budaya yang ada di Ranupani dan terlayani dengan baik. Mempertahankan segala tradisi lama yang masih bagus dan terus melakukan inovasi untuk mencari terobosan-terobosan baru yang lebih bagus. Saya terima kasih kepada Bapak Sama-sama. Menteri yang ada di pusat untuk diterjunkan di Ranupani semua, Pak. Sangat bangga saya, Pak. Terima kasih besar sama Bapak Menteri. Luar biasa, rukun semua itu wujud dari kebinekaan, Tunggal Ika, meskipun beda agama, beda suku, beda adat, semua satu untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, yang terpenting adalah semuanya satu tujuan untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Meskipun beraneka ragam, tapi kita tetap satu, bawah kepemimpinan Pak Presiden Jokowi.
Ini menarik ya Pak. Lalu Pak, kalau pengembangan ekonomi lokal, BUMDes, BUMDesma, keterkaitannya dengan SDGs desa itu seperti apa ya Pak ya? Oke, ini nyambung sekali ini Mbak Ruth menanyakannya. Terima kasih. Tadi saya bicara soal pengembangan ekonomi lokal dikaitkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh desa, potensi, sumber daya yang ada di sana. Kemudian kita punya instrumen yang namanya perencanaan dan penganggaran desa, sehingga pembangunan desa menjadi lebih berkualitas, belanja desa lebih berkualitas. Namun, bagaimana bisa mendorong ini semua untuk menjadikan pertumbuhan ekonomi desa merata sebagaimana tujuan SDGs desa, kita membutuhkan syarat. Nah, salah satu syarat itu adalah tersedianya kelembagaan, baik dalam kaitan ini organisasi kerja, juga tata nilai, juga praktik yang bagus. Dan undang-undang juga sudah mengamanatkan secara jelas sampai pada tingkat PP, bahkan permen desa maksud saya, tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama, BUMDes, BUMDesma. Jadi saya melihat posisi tengah yang seakan-akan kemudian mengkonsolidasikan, mendayagunakan dan mengagregasikan kekuatan desa itu dalam rangka untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi desa yang merata secara berkala, secara periodik. Artinya apa? Posisi kelembagaan BUMDes dan BUMDesma itu menjadi kunci. Tidak hanya inherent melekat pada diri internalnya dia sebagai entitas usaha, tetapi juga terkait dengan bagaimana agregasi ekonomi di desa itu juga bisa bergerak dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi desa merata. Artinya apa? Bergeraknya itu kemudian menciptakan pertumbuhan yang merata. Tidak hanya BUMDes, BUMDesma ansih, tetapi kita juga bicara soal UKM, kita bicara soal usaha mikro, kita bicara soal usaha rumah tangga, kita juga bicara soal seluruhan entitas ekonomi yang ada di desa yang bergerak karena faktor-faktor. Nah, salah satu faktor itu diharapkan adalah BUMDes dan BUMDesma, Mbak. Wah, sehingga secara agregat ekonomi desa itu makin besar. Wah, pernyataan Bapak mengingatkan saya dengan pernyataan Gus Menteri nih Pak. Ya. BUMDes adalah agregator dan konsolidator usaha ekonomi masyarakat nih Pak. Agregator dan konsolidator. Itu gambarannya seperti apa ya Pak ya? Wah, rupanya Mbak Ruth juga mengikuti statement Gus Menteri soal itu. Iya Pak. Itu termasuk statement yang memang dalam beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa BUMDes sebagai agregator dan konsolidator yang disampaikan oleh Gus Menteri itu menjadi dasar penting bagi kita. Untuk pertama misalnya bahwa BUMDes terbentuk berkembang tidak boleh mematikan usaha-usaha yang sudah ada di desa. Bahkan mematikan prakarsa, usaha baru itu pun juga apalagi nggak boleh. Justru kehadiran BUMDes itu bisa menggerakkan, bisa menumbuhkan inisiatif daya kreasi, prakarsa, dalam pengertian itu semangat baru. Oh, ada BUMDes, usahanya ini itu dan sebagainya. Masyarakat tergerak untuk juga memulai usaha di bidang yang sama atau di bidang yang lain, tetapi kemudian punya keterkaitan dengan BUMDes. Artinya apa? Pada posisi itu sebenarnya secara psikologis kehadiran BUMDes itu harus bisa memotivasi keterangsangan usaha segenap entitas mulai basis individu, rumah tangga, kelompok, lembaga, kita bicara UKM misalnya dan sebagainya, itu dalam sebuah relasi yang kalau lebih lanjut kita bicara soal kerjasama, bukan mematikan. Berarti semua saling keterkaitan ya Pak? Saling keterkaitan. Mendorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Iya. Saya pernah dengar tuh Pak, istilah multiplier effect. Benar nggak sih Pak? Itu kayak gimana tuh Pak? Jadi BUMDes ini salah satu konsep untuk meningkatkan multiplier effect, di mana meningkatkan pendapatan dari suatu desa itu sendiri tuh Pak. Saya masih belum ngerti tuh Pak. Gimana tuh Pak? Iya Pak. Luar biasa ini Pak Ruth.
ternyata juga mengikuti konsep-konsep yang melekat di dalam pengembangan ekonomi lokal. Multiplier effect itu adalah tahapan di mana kalau bicara tentang usaha, kalau bicara soal ekonomi lokal, kegiatan yang ada, dibuat, dibentuk, dikembangkan di desa. Misalnya kita bicara soal salah satu usaha BUMDes adalah wisata. Salah satu usaha BUMDes misalnya juga adalah soal penyediaan sarana prasarana olahraga lengkap dengan kalender kegiatannya. Dengan adanya kegiatan itu, dengan adanya venue itu, dengan adanya fasilitas wisata di desa itu, menghadirkan banyak orang dari desa itu, dari kawasan, dari kota, datang ke sana pada eventnya, pada kegiatannya, pada tempatnya. Ketika masyarakat datang, itu menciptakan market, Mbak. Sementara dengan adanya market, maka mendorong keluarga-keluarga, warga, kelompok, lembaga yang ada di desa itu untuk mengkreasikan. Kalau ini seakan-akan ada dua konsep kan, apakah produk create market atau produk follow market. Jadi dengan adanya market diciptakan, maka mendorong usaha-usaha oleh warga, oleh keluarga, oleh individu di desa itu, mungkin dalam kulinernya, mungkin dalam hal penginapannya, mungkin dalam jasa misalnya. Kuliner, jasa, penginapan itu adalah usaha baru yang tumbuh seiring dengan adanya wisata di desa, seiring dengan adanya fasilitas olahraga yang ada di desa, seiring dengan adanya kegiatan, mungkin ada festival-festival di desa, sedemikian rupa mendatangkan orang sehingga mereka punya usaha-usaha baru. Nah, usaha yang menciptakan usaha-usaha lain, jumlahnya semakin banyak bergerak, itulah multiplier effect. Nah, harapannya sebenarnya BUMDesma itu fokus di situ, Mbak. Identifikasi usaha-usaha yang punya potensi membangun multiplier effect. Roda penggerak ekonomi di desa tersebut. Pertumbuhan ekonomi desa merata itu. Bicara pada sisi itu, Mbak, salah satunya. Wah, ini menarik sekali ya, Pak. Saya jadi ingin tahu lebih dalam nih, Pak, terkait dengan konsep-konsep pengembangan ekonomi lokal, BUMDes, BUMDesa itu sendiri itu, Pak. Konsepnya itu bagaimana dalam implementasinya ya, Pak ya? Memang kita mengupayakan, Mbak, kalau bicara soal konsep itu melihat kebutuhan lapangan. Namun kita juga harus berpedoman pada kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian kita. Nah, posisi itu yang kemudian saya sering mengatakan sebagai jalan tengah yang menjembatani pada aras kebijakan, konsepsi, dan pada aras kebutuhan lapangan. Kebutuhan lapangan juga memberikan referensi berupa pengalaman dan pengetahuan, praktek baik, good practice, bahkan best practice, bahkan inovatif practice, praktek-praktek inovasi ya, yang itu kemudian kita adopt, kita pertukarkan, kemudian dikembangkan oleh desa lain, di tempat yang lain, dan sebagainya. Sehingga di sini ada dua sistem sebenarnya, sistem formulasi dan sistem pertukaran. Kalau sistem formulasi itu kemudian melahirkan penyediaan perangkat kebijakan, bahan pendukung, seperti kami di jajaran TPP, di jajaran pendampingan, di jajaran tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dan sebagainya, penting, termasuk pelatihan, modul dan sebagainya. Di sisi yang lain ada sistem yang memungkinkan terjadi pertukaran pengalaman pengetahuan antara praktek desa yang satu dengan desa yang lain, antara kawasan pedesaan yang satu dengan kawasan pedesaan yang lain. Nah, pertukaran ini menjadi sebuah cara yang memungkinkan lintasan praktek baik itu dapat berjalan dengan bagus. Berarti desa satu dengan yang lain saling belajar ya, Pak ya? Saling belajar. Sementara konsep-konsep baku di dalam pengembangan ekonomi lokal, misalnya di awal-awal tadi kita bicara soal SDGs desa ya. Iya, Pak. Yang kedua kita bicara soal bottom growth economic. Perspektif ini penting karena ini menjadikan rambu arah gerak kita untuk berjalan itu tidak tersesat, konsisten. Bottom growth economy berarti fokus kita bahwa pertumbuhan ekonomi desa yang merata itu
mendorong, menstimulasi bagaimana usaha dari bawah itu bisa bergerak sedemikian rupa secara masif dan kemudian menciptakan kenaikan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, ya kan? Dan ini menciptakan volume ekonomi yang makin tinggi, size ekonomi lokal. Kalau yang size ekonomi pada tingkat makro, misalnya kalau bicara negara misalnya, kita punya GDP sekarang nomor 16 besar di dunia, makanya kita sekarang masuk G20, bahkan kepresidenan itu akan ada di kita tahun ini. Tapi pada tingkat lokal, kita juga bicara soal volume ekonomi, size ekonomi. Di situ ada transaksi, di situ ada volume usaha yang makin meningkat sedemikian rupa sehingga perputaran ekonomi yang tinggi di tingkat lokal itu mengeliminasi kemungkinan masalah-masalah sosial. Misalnya orang tua yang pergi sampai ke luar negeri mencari pekerjaan sehingga bagaimana dengan keluarganya dan sebagainya. Sementara di desa kalau sudah tercipta lapangan pekerjaan yang baik, kesempatan berusaha yang baik, maka kondisi-kondisi itu bisa diminimalkan. Kemudian yang berikutnya setelah bottom growth ekonomi juga bicara soal multiplier effect tadi yang sudah saya bahas sampaikan kepada Mbak Ruth. Iya, Pak. Kemudian yang juga tak kalah penting, saya kira dalam konteks ekonomi lokal ini kita bicara soal aspek transformasi kelembagaan. Karena posisi sumber daya manusia ada di sana. Karena posisi teori aktor yang berkembang menjadi institusional aktor, maka BUMDes itu harus kita letakkan pada posisi itu tadi. Bagaimana bisa menjadi agregator dan konsolidator, dan itu butuh transformasi. Dan Kemendes sudah melakukan itu lewat beberapa kebijakan yang diambil, lewat peraturan Menteri Desa yang telah dikeluarkan. Kebijakan-kebijakan dari Kemendes ya Pak. Ya. Wah, saya ini jadi banyak belajar tentang konsep-konsep pengembangan ekonomi lokal desa Pak, BUMDes, BUMDesma, di mana tadi saya belajar best practice di mana desa-desa saling belajar satu dengan yang lain, dan konsep bottom up ekonomi, bottom growth ekonomi, bottom growth ekonomi di mana membuat atau mendorong ekonomi itu tumbuh dari bawah dan menghasilkan multiplier effect. Saya jadi kayak orang Sunda nih Pak, multiplier effect. Jadi setiap ada produk atau usaha atau produk desa itu menghasilkan usaha-usaha baru di sekitarnya. Nah, Pak, strategi implementasi konsepnya sendiri itu bagaimana Pak? Kan itu pasti bukan tidak mudah ya Pak pasti sangat rumit. Nah itu kayak gimana ya Pak strateginya untuk mengimplementasikan konsep-konsep itu di BUMDes dan BUMDesma Pak? Saya mengambil pancatan dari kalimat Mbak Ruth tadi, usaha-usaha baru yang tumbuh, bergerak, berkembang. Itu tidak hanya diserap di tingkat pasar lokal, Mbak. Tidak hanya diserap di pasar desa. Beberapa itu berhasil masuk di kawasan. Masuk di, kalau bicara ekonomi itu ya ekonomi regional. Pada skala supradesa misalnya kabupaten. Bahkan lebih dari itu. Misalnya kalau kita bicara soal produk pertanian ya. Mangga misalnya, nanas, kemudian anggur lokal, kelengkeng dan sebagainya. Banyak sekali. Bahkan sampai tembus ekspor. Makanya Gus Menteri dalam beberapa kesempatan seringkali menyampaikan bahwa sejak mulai tepat memilih apa jenis usahanya, apa komoditas yang akan dikembangkannya, maka BUMDes itu dalam perspektifnya harus punya mindset bahwa ini nanti akan masuk pada pasar yang paling besar. Di situ bicara soal volume, di situ bicara soal kualitas, dan di situ juga bicara kontinuitas. Bicara tiga hal ini Mbak, ini kan pengetahuan yang menjadi pegangan dari BUMDes. Bagaimana ini dielaborasi? Ya harus ada pendampingan. Bagaimana menemukan orang, bagaimana menemukan pengetahuan, bagaimana menemukan pengalaman, sehingga bisa memastikan tiga hal ini loh. Kalau bicara soal komoditas itu, bicara soal kualitas, bicara soal jumlah, bicara soal keberlanjutannya. Karena apa? BUMDes sejak itu harus bisa mengambil ancang-ancang
pada tahun kesekian harus tembus pasar kawasan, harus tembus pasar regional, harus tembus pasar ekspor. Harus punya itu. Karena dengan membangun semangat-semangat itu tentu dengan perhitungan-perhitungan, instrumen-instrumen, cara-cara perencanaan berbasis masyarakat yang itu juga sudah diajarkan, dilatihkan berkali-kali kepada para fasilitator, para pendamping, para TAPM dan sebagainya. Itu menjadi pegangan kunci untuk sampai pada menemukan itu. Kita mengenal di perencanaan itu Mbak, namanya participative rural appraisal. SDGs desa ini juga bicara soal pendataan mikro. Dikawinkan Mbak, antara pendataan mikro ala SDGs dengan pendataan partisipatif ala PRA. Nah ini mulai tahun ini lewat pelatihan itu. Nah ini kita berharap tahun depan sudah ada perubahan. Kalau ini terjadi, saya yakin bahwa pilihan terhadap penentuan usaha jenis komoditas itu tepat. Karena apa? Nggak sembarangan. Mungkin untuk tahun pertama, tahun kedua belum kelihatan hasilnya, tetapi karena daya dukung, tanah, iklim, kultur, kebiasaan dan sebagainya, dia memilih jenis komoditas yang tepat untuk sampai tembus ke pasar ekspor. Itu Mbak. Itu nah, benar-benar itu kunci Mbak. Root growth base ya Pak, dari masyarakat. Jadi bagaimana Mbak Ruth apa mengistilahkan itu? Ya, root growth base. Ya, jadi berbasis pertumbuhan yang mengakar di masyarakat. Iya, dari masyarakat sendiri. Itu. Iya. Jadi menemukan dan mendorong produk-produk BUMDes itu yang ada di masyarakat, yang membuat usaha-usaha baru. Jadi tidak mematikan satu sama lain, tetapi dia saling menyokong gitu Pak, saling mendorong. Betul. Nah, Bapak, saya mau tahu nih Pak, gimana gambaran BUMDes yang berhasil gitu. Oke. Saya pakai pendekatan induktif Mbak. Ya, sebelum jawab yang pertanyaan kedua. Yang pertama akan saya detailkan tadi. Iya Pak. BUMDes yang tidak mematikan. Saya punya ilustrasi begini Mbak. Di desa sudah banyak toko-toko kecil yang dimiliki oleh warga untuk melayani konsumen langsung kebutuhan pokok sehari-hari. Suatu saat BUMDes di desa itu berdiri, ya. Nah, ternyata salah satu usaha yang dirintis oleh BUMDes itu adalah bicara soal toko, seperti toko yang dimiliki oleh warga, ya, seperti toko yang dimiliki oleh warga. Nah, kalau kita nggak hati-hati dan jeli melihatnya, maka sangat mungkin fasilitas yang dimiliki BUMDes itu akan menarik konsumen yang sebelumnya dilayani oleh toko-toko kecil milik warga itu berpindah ke BUMDes. Yang terjadi apa? Toko-toko kecil itu mati. Mungkin dari segi harga, mungkin dari segi tokonya ber-AC bersih, mungkin dari segi kualitas. Nah, ini harus kita cermati dan kita detailkan. Ini nggak bisa digeneralisasi memang. Bagaimana kalau kondisinya dibalik? Mereka punya usaha yang sama, namun ketika BUMDes merintis usaha itu, bicara soal toko kebutuhan pokok tadi itu, justru toko-toko kecil milik warga itu kalau mau kulaan itu ke BUMDes, dan BUMDes bisa dapatkan harga pada tingkat harga yang paling murah dengan kualitas yang sama pada volume yang sama diberikan untuk toko-toko itu, sehingga toko-toko kecil yang sebelumnya dia mungkin beli di tempat yang lain yang bukan BUMDes, dia mengalihkan belanja kulaannya itu ke BUMDes. Dengan demikian koeksisten BUMDesnya ada dengan usaha itu, toko-toko kecil itu juga masih ada dengan usaha itu. Lalu mungkin ada pertanyaan yang mendetailkan, bagaimana kalau ada warga secara individu itu ingin belanja di BUMDes, apakah ditolak? Ya jangan, tetap, tapi dia diberi harga seperti harga yang dimiliki oleh toko kecil itu, sehingga tidak mematikan. Nah, kondisi-kondisi, situasi-situasi ini menurut saya adalah situasi lapangan yang tidak bisa dijawab dengan kebijakan yang bicaranya besar. Apalagi kita bicara nasional kan, dari Sabang sampai Merauke yang kondisinya itu sangat bervariasi. Nah,
posisi mendetilkan itu pada kerangka tenaga ahli dan pendamping itu mencerminkan sejauh mana daya kreasi dan inovasi termasuk capture untuk memperoleh gambaran lapangan itu mutlak dimiliki, harus dimiliki. Harus mengetahui kondisi lapangan. Kondisi lapangan dan harus masuk memang dalam dinamika, dalam kompleksitas yang ada di lapangan. Wah, saya ini banyak belajar nih Pak, bahwa BUMDes itu harus adaptif, fleksibel, dan harus mudah dipahami gitu di tengah-tengah masyarakat. Nah, terkadang nih Pak, saya sedikit banyak melihat bahwa BUMDes ini kalau dilihat masyarakat nih Pak, masyarakat desa, saya pernah ketemu lah gitu, agak kaku gitu. Tapi saya mendapat gambaran dari Bapak itu sangat fleksibel, saling menyokong satu sama lain. Dia bisa memiliki fungsi dan peran yang saling mengisi gitu. Bisa jadi BUMDesnya jadi fungsi produsen atau distributor gitu di tengah masyarakat desa. Nah, itu bagaimana sih Pak melihatnya, perspektif BUMDes itu sendiri gitu, biar masyarakat melihat bahwa BUMDes itu nggak sekaku itu loh, BUMDes itu fleksibel gitu. Bagaimana kita bisa melihat mengembangkannya gitu, BUMDes itu sendiri di desanya gitu Pak. Saya suka dengan pengantar pertanyaan yang Mbak Ruth sampaikan, karena itu mencerminkan sebuah perspektif yang sebagian dari jawaban atas pertanyaan itu ada di dalam pengantarnya Mbak Ruth tadi. Saya ambil contoh misalnya begini, memang kalau bicara soal ekonomi, bicara soal usaha pada sektor real, maka kondisi dinamis dan kompleksitasnya itu memang tidak bisa langsung bisa dijawab dengan konsep dan kebijakan, karena di situ ada perilaku, ada tindakan-tindakan, ada aktor dan sebagainya. Namun ada formula dan rumus-rumus yang itu bisa diterapkan, dan sejauh pengalaman saya di program pemberdayaan sejak 2002 itu melihatnya sebagai sebuah formula tetap. Misalnya kalau bicara soal dibalik keberhasilan sebuah treatment kelembagaan lokal, karena BUMDes juga tidak lepas dari treatment kelembagaan, dia sebagai kelembagaan lokal dibutuhkan adanya misalnya peran aktor. Kalau dalam istilah lainnya adalah orang kunci, atau istilah lainnya lagi adalah key person. Hampir saya temukan keberhasilan BUMDes, good practice maupun best practice, yang menghasilkan pendapatan begitu besar, yang menghasilkan inovasi-inovasi usaha yang sering kita pamerkan sebagai contoh BUMDes yang berhasil. Di situ pasti ditemukan key person, orang kunci, aktor. Nah, langkah pertama ini yang kadang beberapa desa yang kurang berhasil tidak lakukan dengan benar. Temukan dulu. Nah, ini ada syarat-syaratnya. Dia sebagai orang kunci. Kader itu kan sebenarnya melekat natural di dalam alam pedesaan. Saya sebagai orang lama di kelembagaan lokal memastikan itu ada kader itu di program apapun. Program itu kan sebenarnya mengambil kader itu. Nah, dalam konteks ekonomi lokal, dalam konteks BUMDes, temukanlah itu, karena dari sana kemudian akan berkembang, dia akan bergerak. Peer group, di situ ada pembacaan terhadap regulasi, pembacaan pendalaman terhadap konsep, pemahaman terhadap kebutuhan mereka, pengetahuan terhadap atau pembelajaran terhadap potensi sumber daya yang ada di desa itu secara agregat dibahas pada tingkat peer group atau kelompok kecil. Artinya apa? Aktor ini kemudian sudah bermutasi menjadi kelompok kecil yang peduli, Mbak. Bentuk mulai dari tahap pendirian BUMDes sampai ke pengembangan. Karena kemudian peran-peran itu selaras dengan keahlian kompetensi mereka itu akan terdistribusi di dalam struktur keorganisasian BUMDes, di dalam usaha yang sesuai dengan karakteristik mereka. Dan ini masih ada BUMDes yang mungkin sudah berumur di atas 3 tahun itu, keberadaan dari orang kunci, peer group,
mendistribusi personelnya pada bidang-bidang usaha yang di situ juga ternyata berjalan cukup bagus. Ini cara kerja pemberdayaan dalam kelembagaan ekonomi BUMDes. Jadi bukan sesuatu yang kemudian di atas kertas, di belakang meja, didesain, di-set up, hari ini dibahas, besok langsung berdiri. Tidak. Itu belum bicara soal menentukan kelayakan usaha. Belum bicara. Kita juga belum bicara soal market appraisal untuk menentukan usaha-usaha mana yang kira-kira tepat untuk mereka. Dalam istilah teknis, mungkin mulai dari tahapan orang kunci dan peer group tadi itu, baru kemudian ada kebutuhan-kebutuhan instrumentatif untuk memperkaya pengetahuan, skill, keterampilan mereka. Dan diakui pada saat saya melakukan pembicaraan FGD dengan baik BUMDes yang berhasil maupun yang kurang berhasil itu, posisi itu menentukan. Karena di situ ada trust. Saya pernah menyampaikan materi soal keberlanjutan BUMDes, Mbak. Kunci keberlanjutan BUMDes. Kalau Mbak nanti mengelaborasi itu, saya siap akan jelaskan. Kenapa? Karena perjalanan BUMDes itu tidak seperti perjalanan di atas jalan tol, Mbak. Jalan tol aja tetap ada gangguan, Mbak. Tetapi kalau kita misalnya mengilustrasikan, tidak kemudian lancar terus, kemudian tidak ada halangan, gangguan apa. Pada titik waktu, kalau bicara tentang siklus pertumbuhan usaha, ada titik di mana dia decline, turun, bahkan down. Nah, ada faktor-faktor yang perlu kita lihat, apakah sudah ada di sana, di sana, terkait dengan kunci keberlanjutan BUMDes itu. Dan itu sejak pembentukan. Tetapi nggak usah khawatir bagi yang sudah terbentuk lama tapi ingin melakukan tindakan korektif atau corrective action, bisa diperbaiki pada aspek dasar, pada aspek struktur pilarnya, pada aspek atap bangunannya, pada aspek kegiatannya yang menjadi kunci dari BUMDes ini kan sama seperti kita, beroperasi setiap hari, Pak. Iya. Menciptakan kebiasaan bergerak terus. Iya. Nah, itu yang sebenarnya menjadi dasar perspektif konsepsi dari kunci keberlanjutan BUMDes itu, Mbak. Iya. Mbak Ruth. Ini pembahasan menarik ya, Pak. Saya banyak belajar dari Bapak juga. Nah, sama-sama, sebelum kita ngelanjutin nih, Pak, kita rehat sejenak, sahabat desa. Tetap di Ngopi Pintar Akademi Desa. Mantap. Pendidikan merupakan bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa. Pendidikan menjadi syarat peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia desa. Ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan bagi warga desa akan lebih optimal bila ditunjang dengan pemberdayaan potensi-potensi yang ada di desa dalam menyelesaikan persoalan pendidikan di desa. Saya sebagai pendamping sering ke desa-desa itu merasakan ada kesulitan orang tua dalam membimbing belajar anak-anak. Lalu saya lihat di desa pun sendiri sebenarnya ada potensi, yaitu contohnya Mbak Anin, mahasiswa yang lain. Kemudian saya rangkul bagaimana apa yang bisa kita berikan memecahkan masalah pendidikan yang untuk anak-anak SD. Maka akhirnya kita coba merintis rumah belajar bersama. Pendidikan non-formal seperti yang tampak pada rumah belajar bersama menjadi nilai plus bagi terwujudnya SDM desa yang berkualitas. Kegiatan untuk anak-anak daripada anak-anak kan banyak sekali yang lebih milih main gadget di rumah, terus kurang perhatikan pendidikannya. Di sekitar saya juga anak-anaknya itu kok main-main terus. Ini kesempatan yang bagus untuk melatih saya
dalam mengajar. Kemudian mereka mau kumpul bikin apa Pak sana? Yang sudah telur dilakukan anak telur asin, topeng, terus yang terakhir ini topeng. Bukan hanya topengnya, sak tariannya. Oh iya. Nah, itu gimana supaya mereka ada motivasi, ada semangat, kemudian kerasan? Ya, awalnya kita melakukan sosialisasi Pak ke desa-desa, ke dukuh-dukuh. Berarti semua anak-anak yang ada di rumah belajar bersama ini penduduk Desa Banara? Iya, dari berbagai dukuh. Kali itu jemur, masuk lagi, jemur gitu? Terus apa lagi sini? Desa Banaran memiliki banyak sekali tenaga muda berpendidikan tinggi yang berkomitmen turut memajukan pendidikan generasi penerus serta memajukan desanya. Kami dari pemerintah desa, setelah ada dana desa, kami bisa baru sebagian memberikan support untuk kemajuan di TK sama PAUD ini, baik untuk perlengkapan peralatan. 1.600.000, nggak banyak itu. Terus kebutuhan operasional apa yang kami bebankan kepada dana desa, sementara untuk 2021-2022 nanti kami akan perbaikan lantainya. Alhamdulillah kami merasa senang sekali dengan adanya dana desa, bisa untuk pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran. Yang pertama kita dibiayai dari dana desa pembelian APE, alat permainan edukatif. Ini satu bukti bahwa sudah banyak desa-desa kita yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan, dan ini selaras dengan SDGs desa, pendidikan desa berkualitas. Dan ini adalah satu fakta bahwa masyarakat kita, warga kita masih banyak yang memiliki komitmen tinggi untuk memikirkan kualitas pendidikan anak-anak di desa. Kelompok belajar anak ceria, kemudian ada TK, dan semuanya disupport dengan bagus oleh dana desa. Kemudian ada rumah belajar bersama yang diinisiasi oleh warga desa. Ini adalah bukti bahwa komitmen warga kita terhadap pendidikan di desa sudah sangat tinggi, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia. Ayo terus kita tingkatkan kualitas pendidikan di desa. Kita maksimalkan potensi anak kita untuk menjadi potensi yang aktual, sehingga menjadi generasi yang siap menyongsong Indonesia maju di masa yang datang. Kembali lagi di acara Ngopi Pintar Akademi Desa Sahabat. Nah, kita akan melanjutkan pembicaraan tentang gimana sih pengembangan ekonomi lokal desa itu sendiri. Tadi kita udah belajar banyak nih bersama Pak Lendi. Nah, tadi kita udah belajar tentang bagaimana key person itu menjadi poin utama pengembangan BUMDes itu sendiri. Nah, kita lanjutin nih Pak ngobrol-ngobrolnya. Tadi saya belajar bahwa key person itu punya tanggung jawab, bukan punya tanggung jawab, punya merupakan satu aktor penting dalam pengembangan suatu BUMDes itu sendiri. Nah, Pak, Bapak bisa ceritain tentang praktis-praktis lapangan gitu Pak? Saya pengen tahu gitu Pak. Iya. Karena ada frasa judul acara Akademi Desa ini ngopi Mbak. Iya Pak. Jadi saya jen ngopi. Iya Pak. Ini mudah-mudahan kopinya juga dari usaha yang dikembangkan oleh BUMDes. Mudah-mudahan. Iya Pak. Kalau dilihat dari rasanya ini asli Mbak. Wah. Kopi asli nih dari, nggak tahu ini dari Malang atau dari Jawa Barat. Bapaknya pecinta kopi nih kayaknya Pak. Iya. Kalau kopi Mbak, saya kasih tip kecil ini ya, boleh ya? Iya Pak. Ambil waktu sedikit itu. Itu termasuk makanan yang ketika kita siap untuk meminumnya, sudah di depan bibir kita, hidung kita harus kita buka Mbak. Ya, ada dua indera yang secara langsung masuk di bagaimana kita bisa menikmati komoditas ini. Jadi aromanya yang tercium di hidung itu,
luar biasa sensasinya di situ. Wah, bener nih Pak, saya mesti belajar nih Pak, minum kopi yang bener nih Pak. Suka Robusta atau Arabica? Oh, saya lebih suka Robusta sih Pak. Robusta. Ya. Orang banyak bilang lebih enak Arabica, tapi saya lebih suka kopi yang membuat semangat gitu Pak. Oh iya. Jadi bersemangat menjalankan hari. Iya. Robusta boleh ditambah gula. Oh iya Pak. Apa tuh Pak? Arabica sebaiknya free sugar. Oh. Bebas gula. Boleh sedikit saja untuk mengikat rasa. Saya juga pengalaman dari teman-teman ini yang ahli-ahli kopi di atas saya ini. Wah, gimana tuh Pak? Tapi kembali ke pertanyaan Mbak tadi soal apa praktis ya. Praktis, iya Pak. Ada beberapa, dan dari praktis itu kami dengan teman-teman selalu mencoba untuk menariknya menjadi sebuah lesson learn yang itu mungkin bisa dipakai oleh kawan-kawan di TAPM maupun PD, PLD dan sebagainya dalam praktek kerja-kerja berdesa mereka. Contoh misalnya kalau bicara soal desa wisata misalnya, kita melihat desa wisata itu udah jadi. Ada banyak contoh di Batu, di Jawa Tengah, di Jogja, Jawa Barat, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, banyak sekali. Lebih-lebih di Bali, di Nusa Tenggara. Bahkan sekarang ini sudah mulai ada rintisan desa wisata yang dikelola oleh BUMDes di Papua, yang resource base-nya itu menurut saya luar biasa. Ini nanti kalau jadi itu bisa menjadi bagian dari titik tumbuh ekonomi lokal di sana, karena ada keterangkaian dengan situs, dengan venue wisata yang skalanya dan kelasnya lebih besar lagi. Misalnya bicara soal Raja Ampat, itu kan bicara soal desa-desa sekitarnya, bagaimana kemudian bisa menangkap peluang itu untuk pengembangan desa wisata mereka. Salah satunya di titik itu Mbak. Hanya tinggal bagaimana bisa diakselerasi lewat kebijakan penganggaran dan pasca wabah COVID nanti ya. Nah, dari praktis itu misalnya pada masa-masa setahun 2 tahun terakhir ini ada beberapa desa wisata yang mengembangkan paket wisata tematik Mbak. Posisinya kan seperti ini. Ketika pandemi sudah mulai menurun, masyarakat sudah mulai gelisah karena selama ini terkurung aktivitasnya. Mereka sudah mulai menoleh-noleh kalau misalnya harus berwisata kemana. Yang dia cek betul mungkin keindahannya, betul mungkin fasilitasnya, betul mungkin terkait dengan kalender kegiatannya, tapi ada satu yang dia pastikan dalam masa-masa sekarang ini, apakah dengan berkunjung ke tempat wisata itu menjamin kesehatan, apakah dengan berkunjung bebas dari ancaman wabah. Nah akhirnya ini ditangkap sebagai peluang Mbak. Ada beberapa desa ya, wisata yang dia itu mengembangkan paket wisata keluarga yang mempromosikan kesehatan. Jadi di tempat itu misalnya yang berkaitan dengan prokes diterapkan dengan ketat, Mbak. Bahkan ada promosi misalnya kalau di situ ada kuliner, disampaikan bahwa kuliner ini dimasak, disajikan secara higienis. Sampai kepada fasilitas-fasilitas yang beresiko itu diatasi dengan fasilitas baru, misalnya soal cashless, itu juga disampaikan. Bahkan di situ juga disediakan misalnya jamu-jamuan, ada jogging track untuk mereka bisa jalan-jalan seputar hutan dan sebagainya. Itu termasuk desa-desa wisata yang bisa mengambil peluang, mengambil kesempatan dari kondisi yang serba terbatas pada saat itu. Sampai kini terus berkembang. Jadi sebenarnya dalam posisi dan kondisi apapun, key person, peer group, orang kunci dan sebagainya itu memikirkan kreasi-kreasi, inovasi-inovasi bagaimana bisa mengatasi keadaan-keadaan. Nah, ruang itu kemudian distimulasi lewat
pendampingan. Karena kalau bicara soal posisi pendamping kan kunci, Mbak. Iya, Pak. Saya bisa langsung terus ke sana ya untuk menjelaskan misalnya. Iya, Pak. Cara-cara dia untuk melakukan fasilitasi, memudahkan kalau ada kesulitan dari BUMDes, BUMDesma dan sebagainya. Bagaimana kalau ada kebijakan baru kemudian disampaikan sejelas-jelasnya. Karena ada kedekatan jarak mereka. Kemudian kalau misalnya ada konflik di mediasi, itu posisi pendamping, fasilitator. Bahkan sudah banyak contoh-contoh praktis lapangan di mana para pendamping kita berhasil melakukan advokasi, Pak, mempengaruhi kebijakan perdes tentang desa wisata, perdes-perdes yang lahir karena prakarsa desa sesuai dengan kebutuhannya, diadvokasi oleh pendamping. Kita temukan itu. Hanya memang eskalasinya harus kita tambah. Kita kampanyekan bahwa posisi pendamping menjadi kunci karena dia mengemban 4 fungsi tadi itu. Nah, praktis menjadi good practice, menjadi best practice, itu salah satunya. Sejauh mana kontribusi terhadap dari para pendamping itu bisa mengakselerasinya lewat cara-cara fasilitasi mereka, cara-cara edukasi mereka, cara-cara mediasi mereka, dan cara-cara advokasi mereka. Saya kemarin memonitor pelatihan PDPRD di Jawa Timur. Ada satu hal saya temukan di situ menjadi sangat penting terhadap keberhasilan ini semua. Apa yang disebut sebagai motivasi, sebagai api ya, semangat. Karena sekian lama, saya sejak 2002 membaca naik turunnya spirit dan semangat pendampingan, kalau dulu istilahnya fasilitator itu. Kondisi yang tidak boleh terjadi adalah ketika spirit atau semangat itu turun dan tidak ada jalan keluar untuk menaikkannya kembali. Karena ini bisa mempengaruhi para pelaku yang ada di desa. Padahal dia hadir memberikan api, spirit, semangat itu. Ini harus diatasi, di-upgrade namanya. Ya, kalau di Kemendes bisa sediakan itu dalam bentuk berbagai macam cara. Salah satunya pelatihan misalnya. Dalam bentuk monitoring, supervisi yang menyemangati. Dalam bentuk apresiasi mungkin, ya. Karena senyata-nyatanya praktek pendampingan itu kalau real itu adalah sumber pengetahuan. Jadi kalau bicara soal pengetahuan itu kan ada yang deduktif, ada yang induktif. Sumber pengetahuan berbasis praktek adalah pengetahuan induktif. Kerja-kerja praksis atau tindakan berkesadaran itu kemudian membentuk pengetahuan yang dalam tanda petik, kalau saya orang ekonomi, langka. Saya dorong ke teman-teman, tulislah dalam berbagai macam bentuk, publikasikan. Karena kita butuh itu memang, referensi atau pengetahuan yang berbasis praktek itu akan memperkaya tindakan-tindakan pendampingan jadi lebih baik. Kenapa? Karena sudah dijalankan. Betul panduan itu penting, betul bahwa kebijakan regulasi itu penting. Tetapi akan lebih penting kalau referensi tindakan pendampingan itu ditambah, diperkaya dengan praktek-praktek yang sudah dilakukan. Saya dorong itu. Bahkan kalau memang kemampuan menulisnya itu meningkat, bisa jadi buku dengan pendekatan induktif, pendekatan praktek, praksis dan sebagainya. Kita nggak menghitung sekarang saja, menghitung 10 tahun yang akan datang. Referensi yang dilakukan, rata-rata PDPLD kita itu masih muda, Mbak, muda usia. Artinya jangkauan pengabdian mereka di dalam kehidupan itu kan masih panjang. Dan terbuka kesempatan untuk itu. Dan posisi itu kan tidak akan tetap. Mungkin dia akan nanti bergeser pada peran posisi yang lain. Kepala desa kah? Anggota dewan? Bupati kah? Atau TA naik pada level karir yang lebih tinggi lah. Nah, itu semua butuh bekal. Nah, bekal itu yang paling utama adalah referensi dari masa-masa ketika dia menjadi PD, menjadi PLD. Karena saya melakukannya.
Saya dulu pelaku di tingkat kecamatan, kabupaten, ke provinsi, kemudian ke nasional sejak 2006. Saya juga melakukan itu. Referensi yang paling diingat adalah ketika kita bicara soal pengalaman, karena di situ ada kearifan, ada strategi, ada ketepatan mengambil sikap. Ada proses. Iya, Pak. Dan BUMDes ini, PEL ini menurut saya termasuk topik atau tema pendampingan yang ke depan itu akan semakin perspektif. Iya, sangat perspektif. Karena pemberdayaan lanjut itu bicara soal ekonomi lokal sebenarnya, Mbak. Oh, iya, Pak. Prospeknya besar. Wah, saya ini jadi banyak belajar nih, Pak. Siap, Pak. Jadi di key person dalam suatu desa itu memiliki another main actor gitu, aktor lain. Salah satunya pendamping desa. Ya. Pendamping desa itu harus bisa memberikan semangat, mendorong, menstimulasi bahwa desa itu memiliki potensi yang besar gitu. Desa itu harus bisa mengembangkan suatu BUMDes di dalamnya kayak gitu. Nah, Pak, saya mau nanya, isu-isu yang terkini yang beredar di desa-desa itu apa aja ya, Pak? Saya ingin tahu gitu, Pak. Ya. Jadi hari-hari ini, Mbak, isu-isu yang mempengaruhi alam pikiran kami, ya. Kalau boleh saya tahu menyebutkannya begitu, ya, itu ada yang bersumber dari kebijakan kita yang dikeluarkan oleh kementerian maupun oleh pemerintah di kementerian lain, ya, atau bahkan sampai ke tingkat Bapak Presiden. Kemudian juga isu-isu yang berkaitan dengan praktek dinamika lapangan, ya. Nah, kalau yang berkaitan dengan kebijakan, kita tahu hari-hari ini terkait dengan BUMDes sedang sibuk-sibuknya memproses soal pendaftaran nama dan badan hukum sesuai dengan PP 11 dan Permen 3, ya. Iya, Pak. Nah, ini merupakan kerja-kerja yang sangat strategis. Pendaftaran nama mencerminkan pengakuan negara terhadap keberadaan BUMDes, mulai dari nama mereka, ada pengakuan, dan itu mencerminkan perhatian. Nama juga memberikan tanda resmi kepada BUMDes. Yang kedua berkaitan dengan pendaftaran badan hukum. Pendaftaran badan hukum ini kalau saya memahaminya tidak hanya sekedar proses administrasi, tapi ini jangkauannya ke depan. Bicara soal status hukum. Dengan badan hukum itu maka pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kelembagaan BUMDes pada aspek legal itu selesai. Bentuk lanjutnya dari pendaftaran nama adalah status hukum, bahwa dia berbadan hukum. Nah, ini ada syarat-syaratnya berkaitan dengan perdesnya sudah dibuat dengan benar, apakah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, statuta organisasi itu juga dibuat dengan benar, memenuhi syarat, apakah program kerja keuangan BUMDes itu yang dilaporkan juga mencerminkan capaian mereka selama ini. Itu semua adalah syarat-syarat yang secara administrasi dan substansi harus dipenuhi. Dari lapangan cukup ramai karena tidak semuanya lancar. Nah, tidak semua lancar itu ada posisi di kita di sistem, ada juga posisi di lapangan. Nah, kami di bidang PEL mendorong dukungan pendampingan di semua level terhadap prosesnya supaya jalan baik. Kita pantau, kita monitor perkembangannya bagaimana. Ada kesulitan di mana? Bahkan sampai yang japri ke saya, ada teman-teman BUMDes, PD, BLD, TA, kabupaten, ada kesulitan karena sekian lama dan sebagainya, kita tampung, kemudian kita salurkan dan cepat langsung ada penanganan di
Kementerian Desa ini, baik di Pusdatin maupun di tempatnya Pak Nugroho di Direktorat PKE. Ada tindak lanjutnya. Terus seperti itu, terus berulang. Dan ini angka-angkanya terus meningkat. Bahkan kalau ini berhasil, ini menjadi tanda yang sangat luar biasa dari capaian di Kementerian Desa kita terkait dengan pendaftaran nama dan pendaftaran badan hukum BUMDes ini. Kemudian yang kedua, bicara soal terbitnya Permen 15 tentang pembentukan pengelola dana bergulir masyarakat ex PNPM menjadi BUMDes bersama. Saya melihat terbitnya Permendes itu, Permendes 15, memberikan prospeksi terhadap kejelasan status, kejelasan prospek, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip praktek-praktek baik yang selama ini dijalankan sejak era PNPM. Baru tahu PNPM itu lahir tahun berapa? Wah, kayaknya belum tahu, Pak. 2007. Wah, mesti banyak baca-baca lagi nih kayaknya. Iya. Dan itu ada di setiap kecamatan di Indonesia, sekitar 6.000-an begitu. Dia mengelola dana bergulir sedemikian rupa, melayani kelompok-kelompok miskin produktif dengan standar-standar yang ada. Kemudian secara legal dia berada di bawah naungan Badan Kerjasama Antar Desa. Kita tahu bahwa kebijakan ada umurnya seiring dengan kebutuhan baru dan permasalahan yang ada. Nah, akhirnya keluarlah Permendes 15 itu. Dan kita menghargai proses-proses itu tidak mudah. Ada para pihak yang terus berjuang sejak pertama kementerian ini ada, setelah PNPM berakhir, dan akhirnya tembus tahun ini lahir itu. Ada Pak Nugroho, ada Pak Maisir, ada Pak Nasrul. Ya. Kita sesekali ikut dalam proses-proses pembahasan itu dengan tim teknis mereka. Nah, ini menjadi isu lapangan, Mbak, sekarang ya, dengan terbitnya itu. Karena bicara soal secara agregat keseluruhan 6.000, ada bicara prospeknya, dan akumulasi dari aset produktif di atas 10 triliun. Yang ini juga saat ini ada isu kebijakan soal kemiskinan ekstrim. Ya, Pak. Karena dana bergulir masyarakat ex PNPM ini layanannya adalah kepada kelompok miskin produktif. Nah, apakah ini ceruk pasarnya ini akan dikembangkan dan sebagainya, itu ada prosesnya, ada tata caranya. Ini juga menjadi isu yang sekarang ini, ya. Sementara untuk yang di lapangan juga di kebijakan yang terakhir-terakhir ini adalah bicara soal ekonomi hijau, bicara soal wisata desa berbasis lingkungan. Jadi bagaimana pada saat merawat lingkungan pada saat yang sama itu bisa memperoleh kesejahteraan, pendapatan yang meningkat, kemudian dikawinkan. Ini agak cukup ramai juga. Beberapa kawan WA langsung ke saya untuk diskusi, kami saling sharing, ada yang minta bahan dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk ini juga bagaimana merangsang tumbuhnya bentuk-bentuk usaha baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini dan ke depan. Ya. Itu tadi ya, mendorong pertumbuhan ekonomi desa merata itu tadi, Mbak. Tahan dulu, Pak, nanti kita ada pembahasan lagi. Ya. Ya, sahabat desa, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Pintar Akademi Desa. Iya, ngopi dulu. Kopi dulu. Kopi Bumdes. Potensi air di desa Mandi Kapau Timur sangat melimpah. Satu langkah keberhasilan mendorong lahirnya inovasi untuk hasil yang lebih besar lagi. Terkait dengan
SDGs pertama dan kedua yang ini merupakan tujuan yang sangat krusial dan sangat penting, yaitu desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan. Semua itu adalah satu wujud keinginan bersama di antara kita, warga desa, warga bangsa, untuk mensejahterakan warga masyarakat desa. Desa layak air bersih dan sanitasi. Air bersih dan sanitasi yang baik ini sangat penting terkait dengan kesehatan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan ketika air bersih tidak tercukupi, sanitasi tidak memadai, tentu nanti akan berdampak pada utamanya pada kesehatan anak yang sering kita temukan dalam bentuk stunting. Nah, di Desa Mekarjaya ini kita sudah buktikan betapa bagusnya implementasi atau perwujudan goals SDGs desa yang ke-6. Sering ke desa-desa itu melihat, merasakan ada kesulitan orang tua dalam membimbing belajar anak-anak. SDGs desa, pendidikan desa berkualitas. Dan ini adalah satu fakta bahwa masyarakat kita, warga kita masih banyak yang memiliki komitmen tinggi untuk memikirkan kualitas pendidikan anak-anak di desa. Ini adalah bukti bahwa komitmen warga kita terhadap pendidikan di desa sudah sangat tinggi, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Indonesia. Dukungan atau contoh untuk desa-desa lain. Keterlibatan perempuan di desa merupakan salah satu poin penting di dalam SDGs desa, keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa. Apresiasi saya sangat tinggi atas segala pencapaian dalam mewujudkan desa ramah perempuan. Pembangunan desa memang seharusnya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Jadi kesenjangan di warga masyarakat desa, kalau seluruh hasil pembangunan dirasakan oleh masyarakat, pasti akan memperpendek kesenjangan. Artinya kebersamaan, kekompakan bukan hanya meningkatkan kesejahteraan, tapi juga memperpendek kesenjangan. Itulah yang dimaksud atau target utama dari pertumbuhan ekonomi desa yang utama. Ini menunjukkan bahwa anak kecil pun sudah mulai berpikir bagaimana alam ini kita lestarikan. Di Tial ini kita bisa melihat betapa peran Kewang sebagai satu desa adat. Di sana bukan hanya mengamankan desa dari gangguan kriminal, tapi juga mengamankan keberlanjutan lingkungan. Desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, desa yang memiliki satu konsep untuk keberlanjutan masa depan alam di lingkungannya. Semua ini yang tadi sudah saya kunjungi itu hasil dari proses berjejaring. Nah, itu artinya bahwa kemampuan berjejaring dengan berbagai pihak, dan itulah SDGs desa kita yang ke-17, desa berjejaring. Sebagaimana SDGs yang ke-18, yaitu kelembagaan desa dinamis, budaya desa adaptif. Kita menyintai desa-desa seluruh Indonesia, kita memberikan ruang yang cukup untuk terus berkembang sesuai dengan kearifan lokal. Nah, yang terpenting adalah semuanya satu tujuan untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Aura Kasih Camping membawa pisang, mengajak tamu untuk bersukaria. Terima kasih para pendamping desa, pengabdianmu sungguh tiada terkira. Kembali lagi di acara Ngobrol Pintar Akademi Desa. Nah, Pak, kita lanjutin nih. Ngebahas isu-isu terkini terkait dengan PEL BUMDes dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi desa. Kira-kira isu apa lagi nih, Pak, yang ada
di lapangan gitu Pak? Saat ini kan isu soal ketahanan pangan juga sangat menarik ya untuk dibahas, karena kebijakannya juga ada dan hal ini juga sudah agak lama didorong. Nah, di atasnya itu sebenarnya bicara soal produk unggulan desa ya, atau PRUDES. Nah, kami di pusat itu secara sederhana mengkategorikan 3 level produk unggulan desa itu: tingkat dasar, tingkat berkembang, dan tingkat maju. Nah, tingkat dasar ini bisa di-exercise oleh desa dalam bentuk mengidentifikasi produk atau komoditas tertentu yang daya jangkau kompetitifnya itu pada skala lokal. Dan itu basisnya pengalaman dan pengetahuan mereka. Contoh misalnya kalau bicara soal apakah komoditas pertanian itu berupa jagung, apakah berupa kedelai, atau apa dan sebagainya. Ada lahan-lahan yang dimiliki oleh desa dan warga masyarakat bisa dikembangkan untuk itu. Kemudian yang pada level berkembang itu sudah mulai ada treatment ya, ada spesial guide ya, pendampingan khusus yang berkaitan dengan cara-cara produksi untuk meningkatkan hasil panen dan cara-cara mengakses pasar. Jadi sudah menghitung soal rantai nilai ya. Ini marketnya ya market yang lebih luas, skalanya dari hanya skala lokal, bisa kawasan sampai tingkat supradesa atau kabupaten. Kemudian yang ketiga adalah tingkat maju, yaitu produk unggulan yang skalanya sudah antar kabupaten. Kemudian bicara soal treatment pengetahuan, teknologi, hasil-hasil riset, sustainability atau keberlanjutan mereka. Daerah-daerah yang punya kekhasan terhadap produk tertentu itu dulunya memulainya itu dari 3 langkah ini, Pak. Misalnya kalau bicara soal mangga, menurut Mbak Ruth yang terkenal itu dari mana? Waduh, saya lupa mana lagi. Mangga mana lagi itu dari mana? Malang. Ah, iya, nah. Malang lupa. Saya tanya lagi, kalau apel itu dari mana? Malang. Bener, Pak. Ya kan, olahan apel banyak. Kopi? Aceh, yang saya ingat. Mana lagi? Kopi Toraja. Toraja. Terus mana lagi? Kopi Wamena. Wamena. Ada lagi? Banyak sih Pak kalau kopi. Benar. Yang agak berbeda adalah kopi, karena kopi kemudian hampir di semua tempat ada. Iya. Karena hampir semua tempat juga punya ketinggian pada kisaran sekitar 600-700 meter ke atas, tergantung jenis kopinya dan cara-cara melakukan proses mulai dari hulu hilir, ya, packaging, penyajian, informasi, promosi dan sebagainya itu memungkinkan di hampir semua tempat yang ada komoditas kopi bisa survive, gitu ya. Nah, terhadap ini 3 level ini saya ingin menyampaikan soal treatment pendampingan, Mbak. Karena ini termasuk PRUDES ini termasuk tidak mudah kalau bicara soal pengalaman dan sebaran penguasaan pengetahuan dan skillnya. Tetapi dalam konteks fasilitasi proses pembangunan di desa, hal ini sebenarnya reguler. Dia melekat seperti ketika memfasilitasi proses perencanaan di desa. Hanya di situ ada beberapa titik critical point yang menuntut keterlibatan kita lebih. Mulainya misalnya soal pengkajian keadaan desa, termasuk pemetaan potensi. Ini kan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman, iya, dari referensi, iya, melakukan PKD atau pengkajian keadaan desa itu, sampai menemukan potensinya. Banyak toolnya, bisa dipakai. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengorganisir masyarakat. Nah, mengorganisir masyarakat ini lagi-lagi basisnya juga adalah jam terbang ya, pengalaman. Kalau tidak segera memulai itu memang jam terbangnya rendah.
otomatis penguasaan dari terutama pada aspek skill, keterampilan itu akan berbeda satu orang dengan orang yang lain. Jadi masyarakat diorganisir. Kemudian yang ketiga terkait dengan bagaimana agar pada saat mengorganisir itu sekaligus kita memperoleh siapa orang kuncinya, terbangun peer groupnya, kemudian merancang bersama, menyepakati tentang agenda dan schedule pendampingannya. Karena itu dibahas di tingkat peer group. Ya. Nah, proses itu kan lahir dari mengorganisir. Nah, setelah peer group itu, critical point yang menuntut keterlibatan lebih adalah di advokasi perencanaan dan penganggaran. Ya, kita tahu bahwa ada alokasi, ada 7 sumber keuangan desa, tidak hanya dana desa yang bisa didaya gunakan untuk itu. Kan ini bagian dari prioritas. Untuk sampai desa memprioritaskan itu sudah sebuah kerja advokasi sendiri. Dan itu tidak diambil di titik hilir. Di hulunya itu sudah menuntut keterlibatan pendampingan sampai tercipta kondisi mungkin dari mereka sendiri. Dalam hari ini adalah perangkat desa, kepala desa yang mengatakan bahwa ini prioritas. Kalau dia sudah ada di RPJMDes, berarti tinggal dia sudah inherent kan, tinggal dioperasionalkan lewat RKPDes dan APBDes. Tapi kalau belum kan, ini bagian dari kerja review untuk melakukan perubahan RPJM. Dan ini exercise yang menurut saya ruangannya sangat terbuka di lapangan itu. Bagaimana agar dukungan perencanaan dan penganggaran setiap tahun itu ada terhadap produk unggulan desa sampai pada tujuannya tadi. Apakah cukup berhenti pada level 1, apa level 2, level 3? Nah, yang kedua bicara soal ketahanan pangan. Itu tadi Prukdes Mbak Ruth tadi bicara soal isu-isu lain, apalagi yang kira-kira cukup menarik untuk menjadi bahan pendampingan. Ketahanan pangan. Dengan adanya Perpres yang kemarin, di situ juga ada alokasi soal ketahanan pangan. Ini sebenarnya juga peluang. Bagaimana bisa mendevelop soal tata kelola yang bisa membangun relasi antara komoditas warga masyarakat dengan BUMDes bersama. Tata kelola menurut saya mestinya dipegang oleh BUMDes. Nah, kegiatan-kegiatan dalam tata kelola ketahanan pangan oleh BUMDes itu saya ada bahannya. Mungkin lain waktu saya bisa jelaskan itu satu persatu seperti apa. Yang kedua, ada isu yang agak ideologis soal kedaulatan pangan. Tapi ini kalau misalnya diturunkan lagi bicara soal pemuliaan profesi petani di desa. Bagaimana menjadikan orang itu bekerja sebagai petani menarik minat terutama oleh kalangan muda, kaum milenial dan sebagainya itu. Menjadi petani yang up to date itu seperti apa? Ini kan PR. Caranya bagaimana memberikan treatment itu? Tapi sudah ada contohnya. Bagaimana desa itu membangun ruang yang memungkinkan anak-anak muda tertarik menjadi petani. Pemuliaan profesi petani. Paketnya ada beberapa. Yang ketiga, bicara soal komoditas pangan lokal. Sumber-sumber pangan yang ada di desa sudah turun-temurun ada di situ menjadi sumber pangan. Bagaimana ini bisa di-upgrade sehingga menjadi daya dukung ketahanan pangan di tingkat lokal. Ada pekarangan yang tidak terkelola dengan baik, milik desa, milik warga. Kenapa nggak bisa didaya gunakan, dibudidayakan dan sebagainya? Sehingga hasil-hasilnya bisa untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan yang sifat emergensi atau darurat soal pangan. Kalau kita tinggal di desa yang berdekatan dengan kota, kita tidak melihat seakan-akan kebutuhan ini. Tapi cobalah kita datang ke desa-desa pelosok. Di situ ada persoalan soal pangan. Maka bicara treatment ketahanan pangan lokal itu menjadi sangat relevan pada kondisi-kondisi desa di lokasi-lokasi remote, lokasi ekstrim dan sebagainya itu, Mbak. Nah, itu soal ketahanan pangan. Artinya apa? Tetap ada peluang. Bagaimana kita bisa mendevelop dan mendesain
Saya baru bicara soal 3 isu, padahal ada 8 isu menurut saya soal ketahanan pangan. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi kan bicara soal PRUDES, yang kedua soal ketahanan pangan. Yang ketiga ini, saya ingin menggarisbawahi kembali soal kunci-kunci keberlanjutan BUMDes, Mbak. Wah, iya nih, Apakah sekarang, apa pada sesi selanjutnya? Wah. Saya serahkan ke Mbak Ruth. Iya, Pak. Nah, kebetulan ada durasi nih, Pak, sebagai wrap hari ini, itu saya mau nanya nih, Pak, bagaimana kunci keberlanjutan, keberlangsungan dalam pengembangan ekonomi lokal BUMDes, BUMDesa itu sendiri, Pak? Ada cerita, Mbak. Ada cerita. Nah, cerita ini berkaitan dengan isu yang sangat kecil yang berkaitan dengan mungkin bisa ditarik ke BUMDes, yaitu tentang strategi memilih personel yang duduk di pengurus BUMDes. Ilustrasinya begini, Mbak Ruth naik mobil atau naik motor. Nah, mobil atau motor ini kan jalan tidak di tempat yang sepi. Ada mobil dan motor yang lain kan, betul nggak? Iya, Pak. Nah, itu menuntut syarat supaya dia itu bisa jalan, jalannya mungkin cepat sampai, maksudnya kan begitu kan, tapi selamat. Cepat sampai tapi selamat. Lah buat apa cepat sampai tapi tidak selamat? Nah, ini perspektif yang menurut saya sederhana mengenai kunci keberlanjutan itu tadi, Mbak. Nah, menurut Mbak Ruth ya, saya gantian tanya ini jadi apa nih, Pak? Apa yang harus ada pada motor atau mobil itu supaya cepat sampai tapi selamat? Apa yang alat yang harus ada di sana? Bensinnya kah? Atau pengendara? Pengendara. Oke. Apalagi? Motor atau mobilnya tentunya, Pak. Instrumen panel apa yang harus ada di motor atau mobil itu supaya starter? Oke. Terus lanjut apa lagi? Kunci. Iya, ayo. Mesin gas. Ya, satu itu. Gas itu fungsinya apa? Menjalankan. Supaya cepat sampai kan? Iya, Pak. Tapi kalau bayangkan kalau mobil atau motor itu hanya ada gas tapi nggak ada rem, Pak. Oh iya, iya, Pak. Iya nggak? Iya. Ada gas nggak ada rem, cepat tapi mungkin nabrak trotoar kah, nabrak got, nabrak pengendara lain. Tapi kalau ada rem, pada saat mungkin akan bersenggolan, nabrak dan sebagainya, segera dilakukan pengeriman. Atau sebaliknya, Mbak Ruth, motor atau mobil ada rem tapi nggak ada gas, ya nggak bisa jalan kan? Nggak bisa jalan, iya, Pak. Aman tapi ya nggak jalan, cuma ngerem aja dia. Iya, Pak. Gitu. Nah, terkait dengan BUMDes keberlanjutan itu salah satunya bicara itu, Pak. Dalam konteks personil, dalam konteks sistem, dalam konteks panel, yang jadi pertanyaan adalah sudahkah di sana tersedia gas? Sudahkah di sana tersedia rem? Kalau belum, ayo kita lengkapi bareng-bareng. Remnya diperkuat, gasnya diperkuat ketika jalan, dan tahu saat kapan ngegas, saat kapan ngerem. Nah, ini menarik, Pak. Sebagai closing kita hari ini, Bapak bisa pesan untuk sahabat desa, bagaimana untuk membuat suatu BUMDes berkembang, menyediakan gas dan rem yang tadi kita bahas, Pak. Ya. Gas dan rem itu baru bicara soal panel, instrumen. Tetapi kunci keberlanjutan BUMDes sebenarnya kita ilustrasikan seperti bangunan rumah, di mana kita melihat ada bangunan rumah yang punya daya tahan dari segi usia maupun dari segi misalnya bencana akibat gempa. Selain itu, rumah juga kita anggap sebagai berfungsi atau tidak tergantung dari bagaimana dia beroperasi dan sebagainya, menjalankan dan sebagainya itu. Maka
kunci keberlanjutan BUMDes adalah bicara satu soal pondasi, dua bicara soal pilar, tiga bicara soal atap, dan empat bicara soal fungsi, pemanfaatan, kebiasaan berjalannya itu. Keempat ini tidak boleh dilupakan, dilemahkan salah satunya. Kalau bicara pondasi ya di situ soal tatanan nilai, prinsip, koridor, ketentuan, statuta, ya. Semuanya ada di sana. Bicara pilar adalah para pihak yang harusnya mendukung berfungsi tidaknya BUMDes itu. Kalau ada yang lemah diperkuat dengan berbagai macam cara. Kemudian yang ketiga bicara soal atap atau bangunan. Di situ ada aspek kinerja, pencapaian hasil. Ada adaptasi terhadap perubahan karena perkembangan teknologi, kebijakan. Bicara juga soal membangun kepercayaan atau trust, karena bagaimanapun BUMDes ini tidak terlepas dari para pihak yang menjadi ekosistem dia. Warga masyarakat sebagai habitat dia ada. Kemudian juga bicara soal kerjasama. Kalau mau berkembang pada basis dia dipercaya, itu akan lebih mudah. Kita bicara pentahelik misalnya, dunia usaha, bicara soal BUMN, swasta, korporasi, kerjasama yang menguntungkan tidak hanya bagi BUMDes tapi bagi desa dan bagi warga masyarakat. Ada perguruan tinggi yang di sana ada pengalaman dan pengetahuan. Juga bicara soal pemerintah sampai tingkat supradesa, bahkan sampai pusat. Kemudian yang keempat bicara soal fungsi bangunan itu sendiri adalah itu tadi, ada gas dan rem. Pilihlah orang yang memang berkarakter bisa ngegas dan berkarakter bisa ngerem, jangan dicampur. Yang pegang keuangan itu biasanya orang berkarakter ngerem, ya, yang pegang keuangan. Namun yang bagian investasi, business development itu yang biasa ngegas. Nah, posisi direktur harus punya keduanya. Nah, secara sederhana, kenaikan hasil setiap saat itu harus terpantau, terlaporkan, karena dia entitas usaha. Ini tidak boleh diabaikan bahwa pemantauan terhadap pencapaian hasil itu menjadi bagian yang inherent dari perayaan keberhasilan juga. Nah, itulah secara ringkas terkait dengan empat kunci, tapi kemudian menjadi kunci besar dari keberlanjutan BUMDes maupun BUMDes bersama kita. Gitu Mbak Ruth. Wah, ini menarik sekali Pak. Berarti right man in the right place in the right time. Wow. Dalam pengembangan BUMDes dan pengembangan ekonomi lokal. Iya. Baik, sahabat desa, sudah di penghujung acara Ngopi Akademi Desa. Jangan lupa hari Kamis ada kuliah online dan sahabat desa mesti like, subscribe channel YouTube Akademi Desa. Nah, hari ini itu ada karika dari Lereng Dieng. Ini produk lokal nih Pak, mengingatkan bahwa BUMDes yang ada di sekitar kita harus dukung, dan ini dibuat oleh ibu-ibu loh. Nah, untuk sahabat-sahabat desa, tetap dukung BUMDes di desa-desa kalian dan mempromosikannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ayo pakai maskernya, wajib pakai maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Jangan lepas maskernya, jangan lupa meruskannya. Selalu bawa maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Indonesia pasti bisa.
pesan Ibu? Tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin dan komitmen agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat pesan Ibu, pakai